Jadilah pensil yang bisa menuliskan cerita bahagia. Terusan ayo akhir ayo. Oke, setelah perbaikan di bagian behel belakang atau back rack atau rak belakang ya, itu bisa untuk bawa barang kemana-mana ya, pergi ke pasar, pergi touring, atau pergi kantor, pergi kerja, atau kemana-mana. Dari yang dulunya itu karatan nggak karu-karuan, akhirnya saya modifikasi sedikit dan dicat akhirnya menjadi lebih baik sedikit. Namun setelah pergantian itu juga ada pergantian sedikit lagi ya, yaitu gigi rasio. Jika sebelumnya saya memakai gigi rasio sprint yang notabene sprint itu dikhususkan untuk stop and go, tanjakan, dan ya pokoknya yang trek pendek-pendek lah ya, torsi ya, main torsi, tapi lemah di trek lurus untuk kenceng-kencengan. Dan sekarang akhirnya saya update menggunakan gigi rasio Excel dengan sedikit custom ya. Nah nanti customnya seperti apa akan saya jelaskan sambil naik Vespa saja. Ayo kita coba ya. Nah, ini nggak main-main nyobanya nih ya. Cuma nyoba back rack sama gigi rasio, tapi udah di Surabaya nyobanya ya. Oke, tapi jangan salah. Ini saya bukan ke arah Surabaya, tapi dari Surabaya mau pulang ke Wonosobo ya. Wah, ini sekedar informasi, ini dini hari ya. Ini udah pagi, hitungannya udah pagi. Nah, sebelumnya kalau kalian tanya-tanya, loh, di mana Bang videonya yang di Surabaya perjalanannya dan sepanjang di Surabaya ada video nggak? Saya jawab nggak ada ya, nggak ada. Wah, saya itu menikmati perjalanan, jadi malah sakingnya nggak bisa bikin konten gitu ya. Ya wis rada bosen juga sih soalnya dalan-dalan arah timur gini Pak ini kan sering saya videokan gitu kan ya. Oke wes, cukup sekian bahasa basinya, mari sekarang saya itu gitu. Oke, bukan itu. Oke, sekarang saatnya kita bermain-main membicarakan tentang rasio Vespa ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini rasio Excel dan custom ya. Sebenarnya customnya nggak banyak-banyak banget ya. Cuma di bagian gigi koplingnya itu kan kalau asli Excel jumlahnya 21. Nah, terus ini saya ganti menggunakan jumlah 22, tapi tetap pakai kopling besar ya. Nah, kalau kopling 22 itu kan sebenarnya dari pabrik nggak ada yang besar. Nah, ini saya pakai 22 tapi besar. Nah, kopling 22-nya itu juga sebenarnya custom juga. Begitu ya. Terus bagian gigi Borobudur. Nah, gigi Borobudur itu sebenarnya ada dua versi ya. Versi yang kalau asli Excel itu kan 68. Nah, ini harusnya versi yang 67. Begitulah intinya ya. Jadi dikecilkan gitu loh. Nah, kenapa dikecilkan jadi 67? Ini akan saya jelaskan sedikit ya. Perbedaan rasio Excel dan Strada itu semua jumlah giginya sama ya. Gigi 1, 2, 3-nya sama. Dan yang gigi-gigi itu yang gandeng dengan Borobudurnya itu juga sama. Nah, yang membedakan antara Excel dan Strada itu adalah jumlah gigi Borobudurnya dan jumlah gigi koplingnya saja ya. Kalau di Strada itu jumlah koplingnya 23,
Sedangkan kalau di Excel 21, iya kan? Sedangkan kalau 22 itu PE lama, sprint, super, ya itu 22 ya. Nah, terus kalau di Borobudur Strada itu 66, di Excel itu 68. Nah, sedangkan 67 itu punya super sprint PE lama. Nah, itulah kenapa saya custom. Mungkin kalau pakai asli Strada full set, ya full set Strada tanpa rubahan, mungkin enak di trek lurus, gitu wes. Tapi begitu tanjakan, apalagi boncengan, ya udah masya Allah mesti, iya kan, ngos-ngosan gitu loh. Kecuali memang RPM Vespamu udah di atas 8.000 mungkin ya. Gitu loh, udah bisa mencapai RPM 8.000, 9.000 atau mungkin 10.000, 12.000 lah. Kalau bisa ya itu wes, jangankan pakai set Strada, pakai set Spartan diberatkan pun masih bisa ya gitu. Nah, sedangkan kalau rasio Excel itu kan sebenarnya perbandingan, rasio Excel itu sebenarnya perbandingan berimbang bro ya. Buat tanjakan masih enak, buat trek lurus masih enak gitu loh. Cuma kalau di mesin yang udah oprekan, udah bore up, udah porting, pokoknya udah di aneh-aneh, udah diseng-seng pokoknya ya, menggunakan rasio Excel polosan itu akan jadi trek lurusnya nanti jadi kurang gitu loh, ya kan? Trek lurus datarnya maksudnya ya, trek lurus datarnya nanti jadi agak ngeden, turah-turah ngono lho, powernya masih tapi larinya gitu-gitu aja. Nah, maka dari itulah perlu sedikit modifikasi, yaitu seperti yang saya bilang tadi, di bagian Borobudur kecilin dikit 67, terus di bagian kopling dibesarin dikit menjadi 22 itu ya. Nah, sebenarnya untuk mesin saya ini, setelah saya amat-amati gitu maksudnya ya, setelah saya amat-amati sepanjang perjalanan dari Wonosobo ke Surabaya dan perkotaan Surabaya, itu sebenarnya mumpuni banget kalau menggunakan full set rasio Strada full set ya, tanpa di custom ya. Itu dugaan saya sih, dugaan saya seperti itu ya. Karena notabene setelah saya coba-coba gini trek lurus, weh ternyata powernya masih lebih, masih bisa nambah lagi. Andai kata ada gigi 5 itu masih bisa enak. Tapi mungkin lo ya, itu juga ada juga faktor penggunaan knalpot bro. Nah, seperti yang kalian ketahui, saya kan sekarang pakai knalpot standar ya, knalpot ori standar sedikit coakan ya. Ya mungkin itu mempengaruhi juga ya, walaupun bagaimanapun juga knalpot standar ori walaupun dibobok sedikit tetap enggak selos racing lah ya. Iya kan, tidak sepong knalpot racing itu enggak, tetap ada pengaruhnya ya, entah itu 1,1%, entah itu 0,1, tetap ada efeknya, begitu bro ya. Ya, ini mungkin nanti ketika sudah pulang di rumah akan saya coba dulu penggunaan knalpot racing kanan panjang ya, seperti apa ya, masih turah-turah RPM atau justru malah pas gitu loh. Kalau saya seneng sebuah motor itu yang RPM-nya itu pas, iya kan, RPM-nya itu pas, enggak lebih enggak kurang gitu loh. Jadi ketika top speed di top gear, ketika top speed di final gear atau gigi paling tinggi itu RPM-nya pas gitu loh. Itu paling enak kalau sebuah motor kayak gitu. Jangan kurang, jangan lebih, iya kan? Kalau kurang kasihan mesinnya juga, kalau lebih juga sama saja, kasihan mesinnya. Jadi memang benar-benar harus pas begitu loh. Nah, itu mainnya nanti di rasio, iya kan? Ketika kalian dipakai rasio berat, apakah RPM-mu masih bisa mencapai sekian ya? Ketika mungkin di dyno test gitu ya, wah di dyno test itu bisa mencapai 8.000 RPM. Wah, nanti ketika dipraktekkan buat jalan datar, final gearnya atau top gearnya duet itu bisa sampai 8.000 RPM enggak gitu loh. Nah, intinya seperti itulah intinya lah ya. Wes kayak ngono kuwi intine. Nah, gitu.
Ya pokoknya ini masih banyak eksperimen-eksperimen loh ya. Dan eksperimen gigi rasio juga nggak hanya sebatas yang seperti yang saya pakai ini, enggak ya. Itu ada juga yang mungkin di gigi 3-nya itu dibesarin ya, terus di gigi 4-nya juga dibesarin, itu bisa juga ya. Maksudnya pemakaian rasio Strada gitu, biar nggak full set Strada itu ada yang ngakalin kayak gitu. Biasanya sih gigi 3-nya dipakai buat 4, ya kan. Sedangkan gigi 3 itu harus dibikin lagi yang lebih besar, biasanya kayak gitu. Atau dua-duanya 3-4-nya itu custom semua, intinya custom semua lah, intinya gitu ya. Itu biar ya, maksud hati sebenarnya biar pas antara buat trek lurus datar itu dapat top speed, dan tanjakan juga nggak begitu lemot banget gitu loh. Memang sih kalau rasio Strada dipakai ring 10, apalagi kondisi mesinnya masih standar, ya udah wes, ya ampun pokoknya. Gitu. Oprekan saja, kalau oprekannya RPM-nya nggak tinggi-tinggi banget, nggak bisa, maksudnya kalau oprekannya nenggung gitu ya, oprekan terus peak RPM-nya masih segitu-gitu aja, ya percuma. Oke wes lah, mungkin cukup sekian dulu aja ya video dari saya. Wah udah lama banget saya nggak bikin video. Sekali bikin video malah jauh banget di Surabaya, dan ini juga perjalanan pulang ya. Dan by the way, ngomong ini masih daerah Sidoarjo sih sebenarnya ya, Sidoarjo Barat, Sidoarjo Barat ini ya. Jadi tadi saya nggak lewat Waru, tapi lewat jalur lain. Jalur mana itu ya? Ngurut ke dalan kae lah, apa Jogoloyo lah ini lah kalau nggak salah ya, di antara, kalau nggak salah ada jalan Jogoloyo isi bener ngurut ke dalan kue lah. Jadi tembusnya di sini akhirnya ya. Ini tembusnya sih tetap Sidoarjo, nanti Mojokerto. Oke wes, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan nyantai saja bro, malam-malam ini ya, gelap-gelap gitu ya. Waduh.